Demi menutupi kecantikan luar biasa sang putri, ratu menempatkan pot bunga di kepala putri. Ternyata pot bunga tidak bisa dilepaskan setelah dipasang, seperti tumbuh alami di kepalanya. Sejak saat itu, putri menjadi aneh di seluruh istana. Bahkan pelayan pun takut padanya. Ini juga membuat sang putri awalnya lincah dan cantik, menjadi pendiam dan jarang bicara. Namun semua ini adalah rencana ratu, karena ratu selalu menderita penyakit serius. Dan waktunya sudah hampir habis. Dia mulai khawatir akan masa depan putrinya. Maka ratu terus berdoa kepada Dewi, berharap Dewi memberikan petunjuk, untuk memberikan putrinya masa depan yang baik. Mungkin doa tulus ratu menyentuh Dewi. Dewi memberitahu ratu, mulai dari saat ini, gunakan pot bunga untuk menutupi wajah putri. Ketika putri bertemu dengan seseorang yang benar-benar mencintainya, pot bunga di kepalanya otomatis akan jatuh, dan sang putri akan hidup bahagia sepanjang hidupnya. Tidak disangka, keesokan harinya sang ratu terbangun. Di sisi tempat tidur tiba-tiba muncul sebuah pot bunga. Maka dia mengikuti petunjuk bodhisattva. Letakkan pot bunga di kepala sang putri. Akhirnya, tidak lama kemudian, sang ratu meninggal karena sakit. Sang putri berlutut di samping ibunya, meneteskan air mata sedih. Dan roda takdirnya mulai berputar pada saat itu juga. Setelah baru saja mengadakan pemakaman ratu, raja tidak sabar untuk mencari seorang ratu baru untuk sang putri. Namun ratu baru itu tidak hanya tajam dan kejam, tetapi juga selalu menyudutkan sang putri. Untuk menghilangkan sang putri yang menjadi duri dalam dagingnya, ratu jahat itu bahkan diam-diam menyuruh orang untuk membuang sang putri di tempat terpencil, siap untuk membiarkan binatang buas memakannya. Dan titik balik dalam hidup seringkali terjadi di saat-saat terendah. Biarkan pepatah, setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Semoga harapan hati terkabul di hari-hari mendatang. Semoga lancar dan sukses. Tidak lama kemudian, salju tebal seperti bulu angsa mulai turun dari langit. Saat ini, sang putri terus berjalan di tengah salju. Mungkin dia telah tersesat saat berjalan di sana. Atau mungkin, sang putri tidak ingin kembali ke rumah lamanya. Dengan demikian, sang putri memulai kehidupan mengembara di luar. Untungnya, pemuda tidak menyalahkan dia, malah berharap gadis itu memainkan lagi. Gadis itu tidak berani menolak, lalu bangkit dan duduk. Kemudian mulai memainkan lagi. Suara biola yang indah membuat pemuda terpesona. Mereka berdua berhubungan melalui musik biola. Putri pun perlahan-lahan melepaskan kewaspadaannya, dan menceritakan masa lalu malangnya kepada pemuda. Saat ini, pemuda juga terpesona oleh hati yang tegar putri. Akhirnya, bagi kebanyakan orang, hidup dalam lingkungan seperti itu begitu lama. Sudah lama hancur. Dengan semakin dalamnya pemahaman sang pemuda, saat ini, dia telah berubah dari sekadar merasa kasihan pada gadis itu, menjadi cinta yang mendalam padanya. Dan dia telah jatuh cinta padanya dengan sangat dalam. Maka sang pemuda membuat keputusan berani. Dia mengungkapkan perasaannya kepada orang tuanya, dan berharap bisa menikahi gadis itu. Tidak disangka sang ayah langsung marah besar setelah mendengarnya. Langsung menolak permintaan sang pemuda. Kemudian memerintahkan sang pemuda untuk segera mengusir orang yang tidak diinginkan itu. Namun semua itu didengar oleh sang putri di luar. Sang putri datang ke tepi kolam, melihat dirinya sendiri. Dia merasa dirinya seperti monster. Seekor monster. Bagaimana bisa cocok dengan pemuda yang begitu luar biasa? Akhirnya sang putri memutuskan untuk pergi tanpa pamit, meninggalkan tempat ini. Saat itu, sang pemuda membuka pintu dan melihat adegan itu. Mengetahui sang putri akan pergi, sang pemuda segera mengejarnya, dan menyatakan ingin pergi bersamanya. Ini membuat ayah pemuda marah. Hanya melihatnya mengeluarkan pisau, ingin membunuh yang ada di depan matanya. Orang jahat yang telah mempengaruhi anaknya. Pada saat itu, pot bunga di kepala putri tiba-tiba bersinar terang emas. Kemudian pot bunga itu pecah menjadi berkeping-keping, menjadi serpihan-serpihan kecil. Saat itu, wajah cantik sang putri yang memikat, dipertontonkan di depan semua orang. Pada saat itu, akhirnya dia menjadi manusia biasa seperti semua orang.